3 cara menang atas dosa. Yang pertama, merubah gaya hidup. Kalau kita mau menang atas dosa, kita harus meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Kita harus menghentikan kebiasaan buruk dan melakukan yang sebaliknya. 2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Filipi 3 ayat 7 berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yesaya 1 ayat 16 berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belahlah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. 1 Korintus 9 ayat 27. Kita baca sama-sama. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang kedua, bagaimana kita menang atas dosa? Jauhi medan dosa. Matius 26 ayat 41. Baca sama-sama, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dalam Matius 6 ayat 13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang terakhir, bagaimana kita menang atas dosa? Tinggalkan pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama.